Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi budidaya satwa harapan. Sebelumnya, kita akan baikkan kalau kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin kalian pernah mendengarkan apa yang dimaksud dengan budidaya satwa harapan? Ya benar. Mengapa kita perlu usaha untuk membudidayakan satwa harapan? Untuk menjelasnya, mari kita simak materi berikut. Perhatikan gambar berikut. Terdapat berbagai macam jenis produk yang digunakan oleh makhluk sekitarnya. Di antaranya adalah seekor burung mengkonsumsi makanan pakan yang berasal dari produk dari alam. Kemudian ada gambar berupa obat perawatan atau obat untuk penyembuhan, dan juga ada minuman kesehatan, serta terdapat satu jenis produk kain yang merupakan hasil dari alam. Kesemua produk tersebut merupakan bahan dasar dari alam, tepatnya adalah dari ternak hewan alternatif atau satwa harapan. Pernahkah kalian melihat satwa harapan? Dan bagaimana perasaan kalian melihat satwa harapan? Semua itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Karena di Indonesia merupakan negara terbesar ketiga, memiliki keanekaragaman jenis fauna. Dan jenis fauna tersebut merupakan sumber potensi ekonomi yang dapat menambahkan pendapatan bagi masyarakat. Melalui pemeliharaan ternak harapan atau satwa harapan diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, ulet, tanggung jawab, penyabar dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha dari sejak dini. Apakah yang dimaksud dengan komoditas satwa harapan? Komoditas satwa harapan adalah segala jenis hewan yang mampu menghasilkan barang baku, jasa atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis ketika dipelihara atau dibudidayakan. Jenis satwa harapan diantaranya adalah pertama, jenis cacing tanah yang merupakan satwa harapan yang dibudidayakan. Kemudian kedua, ada beribu-ribu jangkrik, di mana jangkrik digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian berikutnya adalah ketiga, lebah madu. Lebah madu merupakan lebah yang menghasilkan madu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan memiliki daya jual yang cukup baik. Dan yang keempat adalah ulat sutra. Ulat sutra memiliki nilai ekonomi cukup baik karena menghasilkan kain sutra yang cukup mahal. Sehingga sutra banyak dibudidayakan sehingga ulat sutra banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Berikutnya yang kelima adalah selama ini bekicot mungkin sebagai hewan yang berada di persawahan dan kadang mengganggu tanaman. Ternyata bekicot bisa digunakan sebagai satwa harapan yang memiliki nilai ekonomi cukup baik. Dan yang terakhir keenam adalah semut rangrang atau istilahnya kroto yang sehari-hari dapat kita temukan di lingkungan rumah kita. Karakteristik satwa harapan diantaranya adalah cacing tanah, memiliki bentuk lonjong atau silinder dan lunak, sehingga tidak memiliki tulang belakang. Kedua, berwarna merah keunguan. Ketiga, tidak memiliki mata, kaki, dan tangan, tetapi memiliki indera penciuman dan perasa yang tajam. Keempat, bergerak menggunakan otot. Kelima, tubuh dilapisi lendir di mana untuk membantu bergeraknya cacing dengan menggunakan lendir dengan otot.
dan memiliki seta atau lapisan bulu yang terdapat pada bagian cacing, sehingga cacing tanah akan melekat kuat pada permukaan yang dilewatinya. Kemudian keenam, bernafas melalui kulit. Berikutnya adalah karakteristik jangkrik. Jangkrik merupakan hewan yang memiliki sayap. Pada sayap jantan memiliki tekstur kasar dan bergelombang, sehingga ketika digesekkan menghasilkan suara cukup nyaring. Suara yang dihasilkan oleh jangkrik jantan memiliki makna. Pertama, menandakan wilayahnya. Kedua, menarik perhatian betina. Dan ketiga, ketika dalam keadaan bertarung, jangkrik akan mengeluarkan suara. Dan jika sudah kalah, dia akan berhenti untuk mengeluarkan suara. Berikutnya adalah karakteristik untuk betina yang memiliki sayap halus dan lurus, sehingga tidak menimbulkan suara jika menggesekkan sayapnya. Ketiga, kepalanya berwarna merah dan ada 2 helai antena. Antena yang dimiliki oleh jangkrik sama dengan antena seperti serangga lainnya, yaitu untuk mendeteksi keadaan lingkungannya, baik mendeteksi udara, getaran, bau, rasa, dan lainnya. Yang keempat adalah mata bersifat majemuk, sehingga ketika di malam hari jangkrik akan memiliki penglihatan yang tajam. Kemudian kelima, berdarah dingin sehingga menyukai kegelapan. Kemudian keenam, mengandung zat antioksidan. Untuk tampilan gambar jangkrik merupakan jenis jangkrik betina karena memiliki ekor yang tajam yang bermanfaat untuk meletakkan telurnya, sedangkan untuk jantan tidak memiliki ekor yang tajam. Identifikasi satwa harapan berikutnya adalah lebah madu. Lebah madu memiliki sengat pada bagian ekor yang berfungsi untuk mempertahankan diri jika dalam kondisi yang berbahaya. Kedua, berwarna kuning kecoklatan dan memiliki bulu atau rambut halus pada bagian tubuhnya. Di mana saripati akan menempel pada bulu-bulu halus sehingga memperbanyak jumlah saripati bunga yang dibawa oleh lebah madu. Ketiga, lebah betina lebih besar karena memiliki alat reproduksi. Keempat, lebah jantan tidak memiliki penyengat. Dan kelima, lebah pekerja memiliki pemencet polen yang berfungsi untuk membawa serbuk-serbuk dari bunga yang dihinggapinya. Berikutnya adalah ulat sutra. Ulat sutra sebenarnya bukanlah jenis ulat tetapi merupakan jenis larva dari ngengat. Kemudian bentuknya adalah panjang dan gempal. Memiliki bulu yang tebal berwarna putih kecoklatan. Dan sekali bertelur menghasilkan 400 telur. Kelima, mengkonsumsi daun murbei. Identifikasi satwa harapan berikutnya adalah bekicot. Bekicot memiliki cangkang di bagian belakang yang melindungi bagian tubuh dari bekicot tersebut. Kedua, bekicot tidak memiliki tulang belakang dan bekicot memiliki lapisan lendir di mana lapisan lendir ini melindungi bagian perutnya ketika berjalan.
Ketiga, bernafas dengan paru-paru. Dan keempat, jenis hewan noktural artinya adalah yang beraktivitas di malam hari. Kelima, berkembang biak dengan bertelur. Bekicot menghasilkan telur sekitar 300 telur, tetapi tidak seluruhnya akan menetas. Yang keenam adalah hermaprodit, artinya memiliki kelamin ganda. Berikutnya adalah jenis hewan kroto atau semut rangrang. Kroto adalah jenis hewan yang berkoloni atau bersosial. Setiap koloni memiliki ratu. Ciri-ciri ratu memiliki perut besar. Sebelum menjadi ratu berwarna hijau dan setelah menjadi ratu berwarna coklat. Belum kawin, ratu memiliki sayap dan hidupnya akan aman dan selalu di tempat daun yang berwarna hijau. Berikutnya adalah jenis jantan yang hanya berumur 1 minggu. Setelah membuahi ratu, maka semut jantan akan mati. Kemudian yang ketiga adalah pekerja, merupakan jenis betina di mana tugasnya adalah merawat kroto kecil. Keempat, prajurit, memiliki gigi, rahang, kaki yang kuat karena bertugas untuk melindungi koloninya. Kelima, perawat, yaitu merawat dan memindahkan telur atau larva. Berikutnya adalah manfaat satwa harapan yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Yang pertama adalah hasil produk dari cacing tanah, di mana cacing tanah memiliki protein cukup tinggi, sehingga di dalam dunia kecantikan dibuat sebagai bahan kosmetik, dan dalam dunia kesehatan dibuat sebagai obat. Berikutnya adalah madu. Madu dihasilkan oleh lebah madu yang diambil dari serbuk bunga yang dihinggapinya. Berikutnya yang ketiga adalah kroto. Kroto dihasilkan dari rangrang. Kroto merupakan telur dari semut rangrang yang terdiri atas larva dan pupa. Kroto berbentuk seperti nasi dengan ukuran sekitar 1 cm dengan lebar 5 mm. Itu digunakan sebagai pakan ternak hewan kesayangan, diantaranya adalah burung kicau agar menghasilkan suara yang bagus. Di samping itu dapat digunakan sebagai umpan dalam memancing ikan. Harga di pasaran kroto dalam 1 ons sekitar harga 10-15 ribu rupiah. Cukup menarik bukan dalam nilai ekonomi? Berikutnya yang keempat adalah hasil olah dari bekicot. Digunakan sebagai media kecantikan di mana dihasilkan dari lendir bekicot. Selanjutnya, bekicot dapat juga diolah menjadi jenis makanan. Hal ini menjadi pro dan kontra, karena bekicot dianggap suatu hewan yang menjijikan. Kemudian di dalam tubuhnya pun banyak bakteri karena dari proses makanan yang dikonsumsinya. Bekicot mengkonsumsi dedaunan, tetapi terkadang mengkonsumsi jenis kotoran-kotoran yang banyak bakteri, sehingga di dalam tubuhnya pun tumbuh bakteri. Sedangkan jika bekicot dibudidayakan dengan makanan yang diberikan disesuaikan dengan pakannya, maka bakteri yang dihasilkan oleh bekicot tidak banyak. Berikutnya hasil produk adalah kain sutra. Hasil dari budidaya ulas sutra, di mana ulas sutra menghasilkan serat-serat yang cukup tinggi. Dalam 1 ekor ulas sutra dapat menghasilkan sekitar 15 meter benang sutra yang memiliki kualitas cukup baik. Jika ulas sutra diberi makan daun murbei, menghasilkan kualitas sutra yang cukup berkualitas.
Tetapi terkadang di Indonesia daun murbei tidak terlalu banyak sehingga diberi jenis daun singkong cukup baik sehingga menghasilkan sutra yang walaupun tidak sebaik dengan mengkonsumsi daun murbei. Bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Menarik sekali bukan? Sebagai penambahan daya ekonomi untuk memelihara satwa harapan. Berikutnya adalah refleksi untuk kalian agar kalian dapat lebih memahami dan dapat lebih jelas yang sudah disampaikan. Tugasnya adalah kalian buatlah identifikasi 6 satwa harapan yang disampaikan dalam materi video pembelajaran dalam bentuk tabel. Terdiri atas nomor, jenis satwa, warna, bentuk, ciri khas, dan manfaatnya. Terdapat 6 satwa yang kamu identifikasi. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembahasan materi kita tentang budidaya satwa harapan. Bagaimana? Menarik bukan? Sukses tidak akan menampakkan pada dirinya orang-orang yang malas. Salam prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.